Ajakan beribadah pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang ketiga. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, fresh for the morning. Praise for them springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlight from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness, where his feet pass. Baik adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, pagi yang indah Tuhan masih mengumpulkan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru untuk kami dapat menjalani kegiatan dan aktivitas kami. Terkhususnya Tuhan telah mengabulkan kami untuk beribadah di ibadah persekutuan teruna IPB Nazaret. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan di hati-Mu, pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Khususnya juga kami mendoakan para kakak-kakak yang akan membawakan firman, supaya firman yang ditaburkan dapat bertemu dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang berjudul Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti lampu dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah
kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus saja yang mau datang kepada kami, supaya apa yang nantinya kami dengar itu boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, datanglah ya Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kalian, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa akan tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu tentunya. Bertemu lagi dengan Kakak Leo di sini ya. Oke, baik. Tadi kita sudah membaca dari Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Di sini kakak mengambil tema gitu ya, sesuai dengan SBT-nya, Sabda Bina Turunan kita itu mengasihi dengan benar gitu ya. Mengasihi dengan benar. Baik, ada dua hal yang menjadi penekanan atau yang diajarkan oleh Yohanes tentunya. Karena yang menulis kitab ini adalah Yohanes. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengasihi sesama dengan benar gitu ya. Bagaimana maksudnya mengasihi sesama dengan benar? Ya artinya kalau kita mengasihi gitu ya, kita harus benar-benar dengan tulus. Jangan mengasihi karena ada embel-embelnya. Jangan mengasihi sesama karena dia status sosial mungkin dia karena orang kaya nih gitu ya. Karena dia waktu itu pernah memberikan kepada saya sesuatu, lalu saya baik kepada dia, gitu kan? Karena ada sesuatu, gitu ya, adik-adik baik kepada dia. Tapi tidak seperti itu. Bagaimana kita secara tulus, gitu ya, untuk mau mengasihi sesama, gitu ya, dengan cara yang benar, gitu ya. Dengan cara yang benar tuh maksudnya seperti apa? Yang tadi kakak bilang, tidak mengenal status sosialnya apa, tidak mengenal status agamanya apa, gitu ya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin mungkin, artinya tidak mampu, gitu ya. Mau dia misalnya bukan sesama, artinya agamanya sama, gitu ya. Masih mungkin ada teman-teman yang Muslim, gitu ya, atau mungkin Hindu, Buddha, gitu ya. Jadi kita harus tetap saling mengasihi, gitu ya. Kenapa memang kita harus saling mengasihi, adik-adik? Tentunya mungkin adik-adik bilang, kak, ya mengasihi kan memang harus ya kak, kayak gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sih kita harus mengasihi sesama kita gitu ya? Adik-adik tahu nggak? Apa yang telah diberikan Tuhan kita? Yaitu apa? Keselamatan
gitu ya. Dan di dalam keselamatan itu Yesus itu mau mati, dan tentunya untuk kita. Mati itu maksudnya apa? Dalam rangka apa? Menebus dosa-dosa kita, gitu ya. Dia mau menebus dosa-dosa kita, gitu adik-adik. Tanpa mau mengenal status sosial kita seperti apa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, gitu ya. Tapi dia mau mengasihi kita dengan keberadaannya, gitu ya, sebagai seorang manusia, gitu ya, tentunya, gitu ya. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Artinya apa? Dia mengasihi kita. Nah, artinya ketika Allah sudah mengasihi kita, atau Tuhan sudah mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengasihi sesama kita, tentunya, tanpa syarat. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita, tanpa syarat, ya, tanpa mengenal status sosial, tanpa mengenal status agamanya apa, gitu ya, dari orang kaya kah, orang miskin kah, gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan, mengasihi sesama, gitu ya. Bahwa orang percaya tidak hanya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, melainkan juga telah hidup di dalam terang karena kasih karunia-Nya. Tadi kakak bilang, telah hidup di dalam terang karena kasih karunia-Nya. Apa kasih karunia Allah kepada kita? Yaitu dia mati buat kita, ya. Nah, untuk itu, gitu ya, yang tadi kakak bilang, kebencian terhadap sesama itu menjadi bagian dari kegelapan, gitu ya, dari kegelapan kita. Itu harus disingkirkan dari kehidupan orang percaya. Orang percaya artinya orang kita, ya, sebagai orang percaya, gitu ya. Jadi di dalam kehidupan kita, gitu ya, kita tidak boleh ada kebencian, kan, gitu ya. Kak, gimana kalau dia benci sama kita? Kalau dia yang benci sama kita, bukan berarti kita harus membenci, betul kan? Betul nggak? Kalau dia membenci kita, terus tergantung reaksi kita, kan? Reaksi kita apa? Kita mau marah, gitu ya? Apa kita mau pukul dia, gitu kan? Itu tergantung reaksi kita, kan? Nah, yang diajarkan oleh Yesus apa? Kayak gitu ya. Yang diajarkan oleh Yesus apa? Kita tetap harus mengasihi dia. Bagaimana caranya? Ya, kita tetap harus bisa melakukan komunikasi, gitu ya. Misalnya ada teman-teman kalian yang membenci, gitu ya. Ya, kalian, gitu ya, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian tetap harus mengasihi mereka, gitu ya. Tetap tegur sapa kepada mereka, gitu ya. Itu yang harus kalian lakukan. Karena apa, gitu ya? Gitu. Karena memang Yesus telah mengasihi kita. Terus kalau memang susah, Kak, betul, memang itu susah. Tapi itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita harus mengasihi sebagai orang Kristen, karena itu yang telah diajarkan Kristus. Nah, yang kedua, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita sebagai teruna untuk tidak bersikap kompromistis dengan apa yang dunia tawarkan, gitu ya. Karena semua yang berada di dunia ini bukan berasal dari Allah. Contohnya apa, adik-adik? Berbohong, gitu ya. Kalau mama dan papa tanya, apakah adik sudah belajar? Terus adik sebenarnya belum, tapi adik bilang sudah, mah, ya kan? Itu sudah berbohong, gitu. Yang kedua, dalam hal misalnya ujian. Nah, sekarang kan sekolahnya melalui online, ya. Tentu ujiannya juga secara online, dan adik berada mungkin di rumah atau dimanapun adik berada, gitu ya. Nah, ketika kita mengerjakan ujian, gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, adik harus jujur. Jangan menyontek dong. Atau jangan tanya kepada teman. Atau misalnya, "Mah, ini gimana sih, Mah? Pak, ini gimana sih, Mah?" Pada saat ujian adik tanya. Ya, itu salah. Harusnya adik tanya kapan? Sebelum ujian, gitu ya. Tanya kepada teman, nanti kalau ujian ini gimana sih cara mengerjakannya, gitu ya, kira-kira gimana? Diskusi. Itu sebelum ujian. Jangan pas saat ujian baru adik bingung tuh. Akhirnya apa? Nyontek. Nah, itu juga tidak baik, kan? Ya, gitu. Lalu apalagi kadang-kadang yang suka ditawarkan oleh dunia ini? Itu yang tadi dibilang, ya, harus jujur, gitu ya, tidak boleh berbohong, bilang. Apalagi adik-adik? Nah, ini kadang-kadang yang mungkin banyak ditawarkan juga mungkin, ya, oleh teman-teman adik-adik. Apa? Merokok, gitu ya. Usia kalian tuh bukan pada tempatnya untuk bisa merokok, gitu ya.
Kalau bisa nanti sampai dewasa pun gitu ya, di atas 17 tahun jangan merokok. Karena merokok apa? Tidak baik bagi kesehatan. Itu jelas itu. Mendingan uangnya kalian tabung. Nanti dari rokok apa? Ada narkoba. Ya kan? Ganja. Itu banyak hal yang dunia tawarkan. Awalnya cuma mencoba-coba. Merokok begitu kan? Awalnya mencoba. Habis itu apa? Keterusan. Nah, begitu juga pun dengan narkoba. Adik-adik harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal tersebut. Itu jelas itu. Ya, itu yang dunia tawarkan. Lalu apa lagi adik-adik? Adik-adik kan sekarang sering banyak lihat YouTube gitu ya. Atau apapun. Dan kakak tahu di situ. Itu banyak hal-hal yang negatif tentunya ada di dalam YouTube. Film porno mungkin bisa saja terjadi kan? Bagaimana kalau adik-adik menemukan hal itu? Jangan dilihat. Karena itu bukan konsumsinya kalian. Ya. Karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi kalian sendiri. Kalau ada teman-teman lihat, ini nih, ada film nih, mau. Gitu kan. Go share ya. Gitu kan. Atau ada di YouTube nih, dia bilang gitu. Go share ya. Channelnya. Adik-adik harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal itu. Gitu ya, untuk hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu yang tadi kakak bilang. Ingatlah bahwa kita memang ada di dalam dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Dunia pada waktunya tentunya akan lenyap, namun teruna yang bersandar dan mengandalkan Allah serta melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu yang pastinya nanti akan diberkati dan akan hidup untuk selama-lamanya. Kakak harap kalian bisa camkan itu, gitu ya, 2 hal yang diajarkan pada pagi hari ini. Untuk mengasihi, tidak ada kebencian di antara kita. Yang kedua adalah tidak bersikap kompromistis dengan apa yang dunia tawarkan. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi,
Aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik sekalian, dan tentunya adik-adik harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lama-lama, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan, kasih pasti lama-lama, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman yang indah yang Kau sampaikan melalui kakak layan kami, Kabu. Kami berdoa Tuhan supaya segala yang diajarkan, segala perenungan-perenungan yang telah disampaikan oleh Kabu dapat kami lakukan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi dengan tulus sesama kami. Tuhan, dalam doa syafaat ini Tuhan kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, dalam segala kegiatan dan program-program pemerintah yang menjalankan negara ini. Bersama dengan Pak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara kami ya Tuhan, kami berdoa Bapa supaya Engkau menggerakkan hatinya, memimpin dia selalu agar dapat menjadi pemimpin negara kami yang memiliki hikmat, sehingga segala pekerjaannya bersama dengan para menteri dan jajarannya dapat membawa kesejahteraan pada bangsa dan negara dan khususnya kepada rakyat. Dan juga usaha untuk menanggulangi virus COVID-19 Tuhan, kami berdoa supaya para pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan, dan segala tindakan yang dilakukan oleh para medis untuk mendistribusikan juga vaksin-vaksin dapat berjalan dengan baik, sehingga negara kami bebas dari segala ancaman virus COVID-19, sehingga negara kami menjadi normal kembali ya Bapa. Kami juga dalam doa waktu ini tidak lupa Tuhan untuk mendoakan gereja kami, GPIB, secara khusus juga GPIB Nazaret Tuhan, dari Majelis Sinode serta juga para pendeta yang melayani kami, terkhususnya KMJ kami, Bapak Pendeta Henry Yakob Tuhan. Kami berdoa supaya sebagai hamba Tuhan yang Engkau utus untuk memimpin kami di GPIB Nazaret, memberikan kesehatan bagi Bapak Pendeta, pun juga dalam segala menjalankan tugas pelayanannya bersama dengan para majelis, presbiter, unit-unit misioner, bahkan juga komisi dan pengurus pelayan Pelkat Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa segala program kerja yang sudah dianggarkan maupun sudah direncanakan untuk di tahun 2020-2021 dapat berjalan sampai pada akhirnya, dan semua itu kami jalani dengan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Berkati segala pelayanan yang dilakukan supaya harum di mata-Mu Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk PT Nazaret Bapa sebagai
tempat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Berkati segala pelayanan yang dilakukan supaya harum di mata-Mu Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk PT Nazaret Bapa sebagai tempat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kakak layan dan semakin kreatif dalam membuat segala program-program yang kami jalani, dan juga kami sebagai adik-adik juga dapat berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang dilakukan dan dirancangkan oleh kakak-kakak pengurus dan pelayan PT Nazaret Bapa. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa dalam doa syafaat ini keluarga kami, orang tua kami yang mengurus kami di rumah. Kami berdoa supaya mereka mendapatkan umur panjang dari Tuhan, kesehatan yang baik, terjauh dari segala virus-virus yang akan mengganggu kesehatan mereka, untuk memberikan kesabaran, hikmat akal budi kecerdasan, untuk dapat mengurus dan membimbing kami sebagai anak-anak Tuhan dengan baik dan dengan penuh kesabaran Bapa. Kami berdoa juga bagi keluarga kami sekiranya yang saat ini sedang sakit. Dalam segala usaha dalam pengobatan yang dijalani, obat-obat yang dikonsumsi, perawatan dari dokter dan suster, pun juga keluarga yang merawat, biarlah semuanya itu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhannya. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun, sekiranya sepekan ini, biarlah Tuhan, berkat Tuhan di umur mereka yang baru pun lebih berlimpah-limpah lagi, dan segala rencana-rencana yang dilakukan untuk dapat memimpin mereka dalam masa depan yang baik, biarlah Tuhan Engkau kabulkan segala permohonan dan cita-cita bagi teman-teman kami yang berulang tahun ini. Ini doa kami Tuhan, doa yang banyak yang belum kami bisa sebutkan satu persatu, kami yakin Tuhan dalam mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Dan inilah doa kami Tuhan, doa yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita dengan mengingat ayat Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk
persembahan yang sudah kami berikan ini, Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini agar dapat berguna bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah memimpin kami dalam ibadah. Biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Ajarkan kami untuk selalu mengenal Kamu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.